Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video kami. Kami dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Kami persembahkan video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi yang mana diampu oleh Ibu Monika Rahardian. Sebelum masuk ke penjelasan, perkenalkan saya Ami Syaro selaku moderator sekaligus pembicara bersama dengan Ayeni Satya Devi, Rizky Saputra B, dan Tresia Ovilia yang akan menemani teman-teman semua beberapa menit ke depan. Kita akan bersama-sama membahas materi mengenai sikap kerja dan kepuasan kerja. Bisa di next. Baik, sebelum masuk ke penjelasannya, di sini ada outline mengenai pokok pembahasan dalam materi hari ini. Yang pertama ada mengenai sikap, komponen utama sikap, perilaku mengikuti sikap, lalu selanjutnya ada kepuasan kerja, sikap kerja yang utama, dan yang terakhir ada mengenai dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerjanya. Next. Nah, untuk materi yang pertama, dipersilahkan kepada Rizky Saputra B untuk memaparkan. Baik, yang pertama kita masuk ke materi sikap. Sikap mengacu pada pandangan mental seseorang mengenai cara dia berpikir atau merasakan tentang seseorang atau sesuatu. Perilaku menyeratkan tindakan, gerakan, perilaku atau fungsi individu atau kelompok terhadap orang lain. Next. Selanjutnya, ada 3 komponen utama sikap, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Yang pertama, komponen kognitif atau kognitif komponen. Komponen ini menyatakan kepercayaan atau keyakinan dari sikap tentang suatu hal, atau bisa disebut opini atau evaluasi seseorang mengenai suatu hal atau peristiwa. Contohnya, seorang karyawan berpikir bahwa ia layak mendapatkan promosi. Lalu yang kedua ada komponen afektif atau afektif komponen. Komponen ini adalah segmen perasaan atau suka atau tidak suka atau emosional dari suatu sikap. Contohnya, seorang karyawan yang tidak menyukai atasannya dikarenakan memberikan promosi jabatan kepada rekan kerja yang dianggapnya kurang pantas untuk menerima hal tersebut. Lalu yang ketiga, ada komponen perilaku atau behavioral komponen. Komponen ini menyatakan niat untuk atau berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Ini bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan setelah terjadinya 2 komponen sikap sebelumnya, yaitu kognitif dan afektif. Adapun contohnya yaitu seorang karyawan akan mencari pekerjaan lain atau tetap bertahan namun mengeluhkan mengenai atasannya tadi kepada orang yang mau mendengarkannya. Nah, dari 3 contoh tadi, meskipun kita berpikir bahwa kognitif menyebabkan afektif yang kemudian menyebabkan perilaku, dalam kenyataannya 3 komponen ini sulit untuk dipisahkan. Next. Selanjutnya, perilaku mengikuti sikap. Terdapat hubungan sebab dan akibat antara sikap atau attitude dan perilaku atau behavior, yaitu sikap yang diambil individu menentukan apa yang mereka lakukan. Telah ditegaskan bahwa sikap memengaruhi perilaku, di mana sikap mempunyai hubungan sebab dan akibat dengan perilaku, yaitu sikap yang dimiliki individu menentukan apa yang mereka lakukan. Next. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa sikap memprediksi perilaku masa depan secara signifikan dan memperkuat keyakinan semula dari Festinger bahwa hubungan tersebut bisa ditingkatkan variabel-variabel pengaitnya atau variabel moderasi. Adapun variabel-variabel pengait tersebut adalah 1. Pentingnya sikap.
Sikap yang penting adalah sikap yang mencerminkan nilai-nilai fundamental, minat diri, atau identifikasi dengan individu atau kelompok yang dihargai oleh seseorang. Sikap-sikap yang dianggap penting oleh individu cenderung menunjukkan hubungan yang kuat dengan perilaku. Lalu yang kedua, kekhususannya. Semakin khusus sikap tersebut, maka semakin khusus perilaku tersebut, semakin kuat juga hubungan antara keduanya. Yang ketiga, aksesibilitasnya. Maksudnya, jika semakin mudah suatu hal dilakukan atau diberi tindakan, maka akan membuat hubungan, sikap, dan perilaku menjadi lebih besar. Yang keempat, apakah ada tekanan-tekanan sosial? Ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku kemungkinan besar muncul ketika tekanan sosial untuk berperilaku dalam cara-cara tertentu memiliki kekuatan sosial yang luar biasa. Yang kelima, apakah seseorang mempunyai pengalaman langsung dengan sikap? Pengalaman langsung dengan sikap di sini artinya jika suatu hal pernah terjadi atau dialami sebelumnya, maka besar kemungkinan suatu perilaku muncul dari sikap yang sudah kita berikan terhadap hal tersebut. Lalu selanjutnya ada teori persepsi diri. Sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Teori ini menguji hubungan antara tindakan dan pemahaman kita terhadap sikap dan tujuan kita. Menurut Daryl Ben, ketika kita menilai pendapat sendiri, maka kita akan mengambil perilaku kita sebagai petunjuk daripada menganalisis diri kita secara mendalam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ani. Baik, terima kasih kepada Rizky Saputra B atas penjelasannya. Bisa di next dulu. Baik, untuk materi selanjutnya kepada Gracia Ovilia, dipersilakan. Ya, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu sikap kerja yang utama. Perilaku organisasi berfokus pada perhatian kita tentang sejumlah sikap terkait pekerjaan yang terbatas. Ini menimbulkan evaluasi yang positif atau negatif yang para pekerja miliki mengenai aspek-aspek lingkungan kerjanya. Kebanyakan riset dalam perilaku organisasi telah melihat 3 sikap: kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasional. Beberapa sikap penting lainnya dan penjelasannya antara lain. Next. Yang pertama, kepuasan kerja atau job satisfaction. Kepuasan kerja ini menjelaskan suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristiknya. Lalu yang kedua, keterlibatan kerja atau job involvement adalah di mana mengukur tingkat orang-orang mengidentifikasi secara psikologi dengan pekerjaannya dan menganggap kinerja mereka yang dihargai penting untuk nilai diri. Pekerja dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi mengidentifikasikan secara kuat dan benar-benar peduli dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Next. Bisa di next. Lalu yang ketiga ada komitmen organisasi atau organizational commitment. Seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan, serta harapannya untuk tetap menjadi anggota. Sebuah hubungan positif tampak di antara komitmen organisasi dan produktivitas kerja, tetapi bersifat sederhana. Untuk keterlibatan kerja, bukti riset menunjukkan hubungan negatif antara komitmen organisasi dan absen maupun perputaran pekerja. Lalu yang keempat, ada dukungan organisasi yang dirasakan, atau perceived organizational support. Adalah tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Next. Lalu ada keterlibatan pekerja atau employee engagement, yaitu keterlibatan seorang individu, kepuasan, dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukannya.
Pekerja yang sangat terlibat memiliki gairah dalam pekerjaannya dan merasakan hubungan yang dalam dengan perusahaannya. Pekerja yang tidak terlibat telah keluar secara esensial, menghabiskan waktu tetapi bukan energi atau perhatian pada pekerjaannya. Next. Apakah sikap kerja ini semuanya benar-benar sejelas itu? Ada beberapa kejelasan di antara sikap-sikap itu, tetapi mereka sangat tumpang tindih karena berbagai alasan terutama kepribadian pekerja. Riset terbaru menyatakan bahwa manajer cenderung mengidentifikasi pekerjanya sebagai bagian dari salah satu dari 4 kategori. Yang jelas adalah antusias yang bertahan, ogah-ogahan bertahan, antusias pergi, dan ogah-ogahan untuk pergi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke Ami. Ya, terima kasih kepada Tresia Alfilia atas penjelasannya. Bisa di next dulu. Untuk materi selanjutnya, kepada Aryani Satya Devi, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait kepuasan kerja. Jadi, kepuasan kerja itu adalah sebuah perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristik-karakteristiknya. Kemudian bagaimana mengukur kepuasan kerja? Nah, untuk mengukur kepuasan kerja sendiri ini ada 2 cara, yaitu yang pertama melalui peringkat global tunggal, yang kedua melalui penjumlahan kompleks antara berbagai aspek pekerjaan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu peringkat global tunggal. Peringkat global tunggal ini dikenal juga dengan penilaian kepuasan kerja berdasarkan satu aspek tertentu, misalnya dengan mengajukan pertanyaan seperti, seberapa puaskah Anda dengan pekerjaan Anda kepada para pekerja? Kemudian para pekerja akan memberikan peringkat berupa angka dari 1 sampai 5 yang mewakilkan pernyataan sangat puas, puas, atau tidak puas. Nah, kemudian yang kedua melalui penjumlahan kompleks antara berbagai aspek pekerjaan, seperti sifat pekerjaan, gaji, hubungan dengan rekan kerja, dan peluang promosi yang akan menghasilkan nilai total kepuasan kerja. Dari 2 metode ini itu memiliki keunggulannya masing-masing. Oke, selanjutnya, apakah kebanyakan orang puas dengan pekerjaannya? Jadi bisa iya, bisa juga tidak, karena setiap orang itu memiliki tingkat kepuasan yang beragam. Ada yang merasa puas dengan gaji dan promosi yang didapatkan, kemudian ada juga yang merasa puas dengan aspek-aspek lain dari pekerjaan itu sendiri, seperti atasan dan rekan kerja. Nah, untuk tingkat kepuasan kerja ini sangat relevan dengan berbagai budaya. Misalnya, budaya Barat itu memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan budaya Timur. Dalam sebuah studi kasus, ini menyebutkan bahwa Meksiko dan Swiss itu memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepuasan kerja yang ada di Korea Selatan. Nah, lalu apa sih yang menjadi faktor pemicu perbedaan tingkat kepuasan kerja di antara kedua budaya tersebut? Karena Korea Selatan itu kan merupakan negara di mana orang-orang yang sangat terbuka pada praktik bisnis kontemporer dunia. Nah, oleh karena itu, pekerja Korea Selatan dapat mengetahui otonomi imbalan berdasarkan nilai dan manfaat bagi pekerja di negara-negara lain yang tersedia bagi mereka. Nah, sebaliknya di Meksiko, peluang eksposur untuk pengaruh kontemporer dari luar itu masih sedikit, sehingga pekerjanya masih dapat mengindikasikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik bagi mereka. Oke. Selanjutnya, apa yang memunculkan kepuasan kerja? Yang pertama itu ada interpendensi, kemudian yang kedua ada interaksi dengan rekan kerja. Interaksi dalam rekan kerja itu akan mempengaruhi juga apakah seseorang itu bisa memiliki kepuasan dalam bekerja. Kemudian umpan balik yang diterima, adanya evaluasi inti diri, dan yang terakhir adalah gaji. Ya, demikian materi dari saya kembalikan kepada Ami.
Baik, terima kasih kepada Rini Satya Devi atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai dampak pekerja yang sangat puas dan tidak puas terhadap tempat kerjanya. Nah, dalam satu perusahaan ada konsekuensi ketika karyawan menyukai pekerjaan mereka, namun di samping itu juga ada konsekuensi ketika karyawan tidak menyukai pekerjaannya. Nah, di sini ada 4 respon mengenai hal itu. Yang pertama ada keluar, suara atau aspirasi, kesetiaan atau loyalty, dan yang terakhir ada pengabaian. Kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama ada keluar. Nah, ketika suatu karyawan itu tidak puas dengan tempat kerjanya, hal pertama yang mungkin akan dilakukan karyawan tersebut adalah langsung keluar atau mengundurkan diri. Selanjutnya ada suara atau aspirasi. Nah, dalam hal ini ketika karyawan tidak puas dengan tempat kerjanya, maka yang dimaksud dengan suara atau aspirasi ini ialah karyawan tersebut secara aktif dan konstruktif berusaha memperbaiki kondisi perusahaannya. Misalnya dengan menyarankan perbaikan dan mendiskusikan masalah dengan atasannya. Selanjutnya ada kesetiaan atau loyalty. Nah, kalau suara atau aspirasi tadi secara aktif, maka kesetiaan atau loyalty ini ketika karyawan tersebut tidak puas dengan tempat kerjanya, maka karyawan tersebut secara pasif, tetapi mereka tetap optimis dan menunggu kondisi perusahaannya itu menjadi membaik. Namun di samping itu, karyawan tersebut tetap membela perusahaannya apabila ada masalah-masalah internal perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir ada pengabaian. Untuk pengabaian ini sedikit mirip dengan kesetiaan, sama-sama pasif. Namun untuk pengabaian, apabila ada karyawan yang tidak puas dengan tempat kerjanya, maka karyawan tersebut secara pasif membiarkan kondisi perusahaannya menjadi lebih buruk. Bahkan karyawan tersebut bergerak secara negatif, misalnya jarang untuk hadir di perusahaan, terlambat dalam perusahaan, dan kinerjanya mereka itu menjadi lebih menurun. Bisa di next. Baik, karena telah sampai di penghujung materi, maka sampai di situ dulu materi dari kami. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan materi kami hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.